berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! AS Roma terdepan dapatkan Mason Greenwood. Mason Greenwood telah resmi putus kontrak bersama Manchester United. Kini kabarnya AS Roma jadi yang terdepan untuk merekrut striker muda itu. Mourinho dikabarkan juga sudah mengontak agennya dan orang tuanya Greenwood. Greenwood diyakini tidak akan kesulitan beradaptasi di AS Roma sebab ada pemain-pemain Inggris lainnya yakni Abraham dan Smalling. Gary Neville kritik perlakuan MU ke Greenwood. Mason Greenwood resmi didepak dari Manchester United usai penyelidikan internal klub. Gary Neville mengkritik sikap mantan klubnya tersebut. Mantan kapten Setan Merah itu mempertanyakan keputusan klub yang tidak langsung menghentikan kerjasama Greenwood sedari awal kasusnya mencuat ke publik. Liverpool cuma dapat Endo, tapi tetap harus dipuji. Setelah gagal dengan 2 target teratas, Liverpool berhasil mengamankan transfer Wataru Endo. Meski bukan pilihan utama, tetapi kesigapan mereka patut dipuji. Endo jelas bukan solusi jangka panjang mengingat usianya sudah 30 tahun. Tetapi ia dinilai punya karakter yang tepat dengan profil Liverpool, bekerja keras, tak segan berduel, dan punya ketenangan untuk mengawal pertahanan. Enzo di Chelsea sedikit menang banyak kalahnya. Enzo Fernandez sedang merana di Chelsea. Enzo cuma rasakan 4 kali menang dari total 24 laga bersama The Blues. Sisanya Enzo meraih 4 hasil seri dan kalahnya lebih banyak, 13 kali. Memang Enzo tidak bisa menjadi kambing hitam atas sulitnya Chelsea merangkak ke level tertinggi, pembelian pemain jor-joran dan gonta-ganti manajer. Jadi PR besar di era kepemilikan Todd Boehly dan butuh waktu yang tidak instan untuk meramu skuad. Dear Fernandes, MU yang jelek kok malah salahkan wasit? Bruno Fernandes menunggu permintaan maaf dari official setelah merasa MU melewatkan penalti dalam kekalahan di markas Tottenham Hotspur. Namun sikap gelandang asal Portugal itu justru menuai kritik karena dinilai mencari kambing hitam atas performa buruk MU. Mantan bek Setan Merah Rio Ferdinand menilai semestinya Fernandes bisa bertindak lebih baik sebagai kapten tim. Kartu merah Tomiyasu dinilai sangat kejam. Setuju? Momen kontroversial mewarnai kemenangan tipis Arsenal di kandang Crystal Palace 1-0. Bek kanan Arsenal Takehiro Tomiyasu dinilai tidak pantas di kartu merah. Pasalnya tidak sedikit yang meyakini Tomiyasu cuma melakukan kontak ringan kepada Ayu sehingga kartu merah seharusnya tidak perlu diberikan. Kapan bikin gol Lewandowski? Meski Barca memetik kemenangan, Lewandowski justru mengukir torehan tidak biasa. Statistik Opta mengemukakan Lewandowski untuk pertama kalinya gagal mencetak gol dalam 2 pertandingan liga pertamanya sejak 2012-2013 bersama Borussia Dortmund di Bundesliga. Laga tandang di Villarreal akan menjadi ajang bagi Robert Lewandowski kembali ke papan skor. Xavi tidak khawatir dengan paceklik gol yang sedang dialami pemain terbaik FIFA 2 kali itu. Christian Pulisic ungkap perasaan kala cetak gol pertama di AC Milan. Christian Pulisic mengutarakan perasaannya seusai mencetak gol pada laga debutnya di Serie A bersama AC Milan. Sang pemain mengaku sangat senang. Awal yang fantastis, saya sangat senang menjadi bagian dari tim ini, kata Pulisic kepada DAZN. Kami langsung mencetak 2 gol pertama dengan baik karena pertandingannya sulit dan tentu saja saya senang bisa mencetak gol. Berada di sini adalah langkah yang tepat untuk karir saya.
AC Milan tak lagi bermahzab kiri. AC Milan seimbang dalam menyerang pada duel lawan Bolonya. Rossoneri tak lagi menjadi tim yang lebih dominan menyerang dari sisi kiri seperti musim lalu. Musim lalu Milan lebih banyak bertumpu pada Rafael Leao dan Theo Hernandez saat menyerang. Kini situasinya berbeda. Kini sisi kanan Milan terlihat cukup solid dengan kehadiran duo Chelsea, Christian Pulisic dan Ruben Loftus-Cheek. Dani Olmo belum tertarik ikuti jejak Joško Gvardiol ke Manchester City. Upaya Manchester City memboyong Dani Olmo dari RB Leipzig tampaknya bakal susah. Sang pemain belum menunjukkan ketertarikan untuk pindah klub. Pemain berusia 25 tahun ini menyatakan belum tertarik untuk mengikuti jejak Gvardiol yang bergabung dengan Manchester City. Direktur Sassuolo sebut Juventus sudah telat untuk Domenico Berardi. Domenico Berardi muncul sebagai target transfer si nyonya tua dan kabar yang beredar makin gencar pada pekan lalu. Namun Direktur Sassuolo Giovanni Carnevali mengatakan bahwa Sassuolo telah menariknya dari pasar transfer karena tenggat waktu yang sudah terlewati. Bianconeri kabarnya tidak bersedia untuk memenuhi permintaan harga Nero Verdi. Mereka berusaha bernegosiasi dengan menyertakan pemain dalam kesepakatan. Namun demikian, Carnevali menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah tertarik untuk hal itu. Belum bisa berbuat banyak, debut Marcus Thuram masih dinilai positif. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi mengomentari penampilan striker baru mereka, Marcus Thuram, yang tampil sejak menit awal saat melawan AC Monza. Meski tidak mencetak gol, namun mantan pelatih Lazio tersebut cukup puas dengan penampilan pemain asal Prancis. Hal ini dia utarakan dalam sebuah wawancara bersama Sky Sport Italia setelah selesai pertandingan. Dia melakukan apa yang dia butuhkan, kembali untuk membantu, menyerang di saat yang tepat. Dia sedikit kurang beruntung dalam beberapa peluang, ujar Inzaghi. Charles de Ketelaere cuma butuh 37 menit cetak gol pertama di Atlanta. Atlanta bertanding melawan Sassuolo pada laga pekan ke-1 Liga Italia 2023-2024. Gol pertama milik Atlanta dicetak oleh Charles de Ketelaere pada menit ke-83. Bagi de Ketelaere, torehan tersebut menjadi gol pertamanya di Liga Italia sejak datang pada musim 2022-2023. Menariknya, ia hanya butuh 37 menit untuk mencetak gol perdana bersama Atlanta. Hal itu berbeda jauh dengan statistiknya bersama raksasa Liga Italia AC Milan dalam 33 pertandingan bersama AC Milan di Liga Italia musim lalu. De Ketelaere gagal mencetak 1 gol pun. Pulisic langsung nyekor di laga debut, begini reaksi Stefano Pioli. Christian Pulisic sukses mencetak 1 gol pada debutnya bersama AC Milan di kancah Serie A. Pelatih Rossoneri yaitu Stefano Pioli menyanjung habis performa yang ditunjukkan pemain barunya tersebut. Sang allenatore sedari awal sudah tahu kalau pemain asal Amerika Serikat itu punya kualitas dan Pioli senang Pulisic langsung bisa mencetak gol di laga debutnya. Saya sudah tahu kalau Pulisic punya talenta dan tidak pernah ada keraguan dari saya. Saat saya menelponnya sebelum dia bergabung, saya yakin kalau dia bisa memberi kualitas untuk skuad kami, ucap Pioli. Edin Dzeko, Erling Haaland seperti binatang. Mantan striker Manchester City yang kini membela Fenerbahce, Edin Dzeko, memuji bagaimana Erling Haaland mampu merajai Liga Premier Inggris. Haaland diakui Dzeko adalah striker top yang bisa menjadi penerus Karim Benzema. Benzema adalah salah satu striker terbaik dalam 10 tahun terakhir. Haaland akan menjadi salah satu striker terbaik dalam 10 tahun ke depan. Haaland seperti binatang, dia haus gol. Saya belum pernah melihat kualitas seperti ini dalam pemain baru-baru era sekarang, ujarnya. Bayern Munich resmi pinjamkan Josip Stanisic ke Bayer Leverkusen.
Josip Stanisic kini telah resmi meninggalkan Bayern Munich untuk bergabung bersama sesama klub Bundesliga Bayer Leverkusen dengan status sebagai pemain pinjaman selama 1 musim ke depan. Stanisic dipinjamkan ke Leverkusen tanpa disertai dengan opsi pembelian secara permanen. Oleh sebab itu, pemain yang kini masih berusia 23 tahun itu dipastikan akan kembali ke Bayern setelah masa peminjamannya berakhir. Selain terbiasa bermain sebagai bek sayap kiri dan kanan, Josip Stanisic juga bisa dimainkan sebagai bek tengah. Gini Wijnaldum minta PSG segera akhiri kontraknya. Gini Wijnaldum menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di AS Roma setelah tidak diandalkan oleh juara bertahan Ligue 1 Prancis. Sejak kembali ke Paris, klub menjelaskan kepada sang gelandang bahwa dia bukan bagian dari rencana musim datang. L'Equipe kini melaporkan bahwa Gini Wijnaldum telah meminta Paris Saint-Germain untuk mengakhiri kontraknya, namun permintaan tersebut dikatakan telah ditolak. PSG malah meminta ganti rugi 6 juta pound sterling untuk pemain tim nasional Belanda yang saat ini berada di tahun terakhir kontraknya. Ousmane Dembélé berharap bisa memenangkan trofi bersama PSG. Ousmane Dembélé bergabung dengan Paris Saint-Germain dari Barcelona dan telah melakukan debutnya dari bangku cadangan saat PSG bermain imbang 1-1 dengan Toulouse FC. Dembélé telah mengkoleksi berbagai macam trofi sejak pertama kali meninggalkan sepak bola Prancis. Kini dengan bergabung ke PSG, ia berharap bisa menambah lagi koleksi trofinya. Dembélé mengakui menyukai gaya permainan yang diusung oleh Luis Enrique dan meyakini itu cocok dengannya meskipun belum pernah dilatih oleh pelatih asal Spanyol itu sebelumnya. Tottenham melakukan pemeriksaan terhadap cedera James Maddison. James Maddison mengalami cedera saat membantu Tottenham meraih kemenangan atas Manchester United. Sang gelandang meninggalkan stadion dengan bantuan kruk dan juga menggunakan sepatu pelindung. Tottenham dikabarkan telah melakukan pemeriksaan terhadap cedera yang dialami playmaker mereka tersebut. Maddison sebelumnya telah meredakan kekhawatiran para penggemar yang mencemaskannya, yang mengatakan bahwa mengenakan sepatu pelindung sebagai pencegahan. Nemanja Vidic dukung Rasmus Højlund bersinar di Manchester United. Terkait keputusan Manchester United mendatangkan Højlund, legenda Manchester United Nemanja Vidic memberikan komentarnya. Vidic mengaku mendengar kabar yang bagus tentang sang pemain dan berharap bintang muda asal Denmark itu akan bersinar di Old Trafford pada musim ini. Saya mendengar banyak hal bagus tentang dia karena saya bermain di Italia dan saya punya banyak teman di sana. Dia sangat cepat, dia masih sangat muda dan dia memiliki mentalitas yang baik. Jadi dia masih memiliki ruang untuk berkembang, ujar Vidic. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!